mungkin biasanya tahajudnya itu 11 rakaat, ini capek atau agak malas hanya menjadi 3 rakaat atau 5 rakaat. Baca Qur'annya biasanya 2 juz, ini hanya tinggal 1 juz. Maka yang seperti ini masih dikatakan di atas sunnahku. Faman kanat fatratu ila sunnati faqad hada. Orang yang mereka masa lemesnya itu masih di atas sunnahku, itu dia mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik, barang siapa yang dia masa fatrahnya, masa lemesnya itu, futurnya itu tidak di atas sunnahku alias maksiat, kemudian meninggalkan amal. Futur itu terkali lemes dan meninggalkan amal. Tadinya semangat jadi lemes, ini juga futur, tapi futur sedang. Ada yang tadinya beramal lalu dia tinggalkan sama sekali, ini namanya futur berat. Kalau siapa yang dia masa futurnya itu tidak di atas sunnahku, maka dia telah celaka atau telah binasa. Terus sekalian, lesunya hubungan kita, lesunya amal kita itu sangat berkaitan dengan sejauh mana ini kondisi hati kita dengan Allah dan harapan kita dengan kampung akhirat. Biasanya melemahnya hubungan kita dengan Allah itu diantaranya disebabkan karena maksiat. Maksiat itu membuat kemudian kita mulai menjauh dari Allah. Kita mulai ini lemah hubungan kita dengan Allah Ta'ala, sampai kemudian merasa dia seperti tidak diawasi, diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang futur atau orang mereka semakin jauh dari Allah itu, yang ngapunten, dia semakin merasa tidak menikmati ibadah, tidak menikmati ibadah. Maka sesungguhnya ibadah itu ada rasa manisnya yang dikatakan dengan halawatul iman, rasa manisnya iman. Kalau orang punya halawatul iman, yang ngapunten, dia sholat akan merasa lezat, dia baca Quran akan merasa menikmati, dia ini melakukan ketaatan akan bisa merasakan lezatnya. Tapi terkadang kita akan dapatkan suasana sholat ya sekedar kayak lepas beban, pokoknya tapi wajib, sehingga kering, kerontang. Demikian pula baca Quran, demikian pula berzikir. Itu diantaranya berkaitan dengan kondisi hati kita, kondisi hati kita. Dan itu berkaitan dengan kotoran-kotoran yang menempel ke dalam hati kita. Terus sekalian, Syekhul Islam diantara mengatakan ini wa inna lil amil, dan orang yang beramal itu dia pasti akan mendapatkan insyirahu sadri, kelapangan dada, kenyamanan hati. Beramal, seorang yang beramal soleh itu pasti akan mendapatkan hal itu. Fa innallaha syakurun, karena Allah dan yang mensyukuri amal hamba. Sekecil apapun amal hamba akan Allah balas, dan pembalasan Allah itu diantaranya yang pasti adalah dadanya menjadi lapang, hatinya menjadi tenang, lapang dengan amal itu. Karena mukmin itu kalau dengan kebaikan gembira, kalau dengan keburukan itu sedih. Man sarathu hasanatu wa man sa'asabu awaman asabu sayiatu fa huwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia gembira, maka dia dan kejelekannya membuat dia sedih, maka dia mukmin. Kalau beramal baik kok gembira, kalau beramal buruk kok sedih, maka dia ini adalah alamat iman. Nah sekalian, kalau ada orang yang beramal saleh, kata beliau, kemudian dia tidak mendapatkan kelapangan dada, kenyamanan hati dalam dirinya, famadhulun, pasti amalnya tercemar, terkontaminasi, tercemar, sehingga tidak bening, tidak bersih. Pasti ada kotoran pada amal yang dia lakukan tersebut. Kotoran amal itu mungkin bisa karena tidak ikhlas, mungkin bisa karena tidak ittiba. Karena keduanya ini yang akan menjadikan amal soleh itu betul-betul dikatakan bening, sehingga artinya akan mendapatkan ini kelapangan, yaitu dada. Sehingga kita harus banyak koreksi, muhasabah, apa yang menjadikan kemudian kita ini menjadi semakin keras hati kita, semakin futur, semakin gak merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya ada sebab-sebabnya.
Yang jelas diantaranya adalah semakin kita jauh dari Allah, dan jauhnya kita dari Allah itu diantaranya karena maksiat kita kepada Allah. Maksiat itu bisa bentuknya muharamat yang Allah haramkan, perbuatan maksiat yang dikenal, atau juga dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan. Jangan terbuai, jangan tertipu dengan khusyuknya bid'ah. Kadang bid'ah itu bisa mendapatkan kekhusyukan, tapi itu kekhusyukan palsu. Sahabat pernah ngeluhkan pada Nabi Rasulullah, saya kok lihat orang Yahudi Nasrani itu kok ibadahnya khusyuk ya kanjeng Nabi, tapi kita sholat itu kok kayak susah khusyuk. Kata Nabi, maling, pencuri itu kalau lihat rumah yang kosong itu nggak tertarik, mau diambil apanya, wong ra ono apa-apa nih. Tapi kalau lihat rumah yang penuh dengan barang-barang berharga, itu gimana maling ini terus berusaha untuk yaitu bisa mengambil barang yang ada di dalamnya. Muslim itu orang yang hatinya penuh dengan emas keimanan. Bagaimana setan merusak imannya seorang mukmin, maka bagaimana dibuat hatinya senantiasa ini susah untuk konsen, khusyuk dan seterusnya. Tapi kalau Yahudi Nasrani, ya khusyuk kayak apa, sudah nggak ada gunanya, wong sudah di rumah kosong. Demikian pula ini kita dengarkan para ulama, kadang-kadang al-bid'ah itu kelihatan khusyuk, tapi khusyuk dari yang lain pak. Nangis karena bid'ah, umpamanya ke ziarah kubur, ke kuburan wali, minta nangis dulu di situ, rumangsa khusyuk, ini khusyuk syaitaniyah, khusyuk syaitan. Di masjid aja nggak bisa khusyuk, kemudian di kuburan dia minta ke kubur, dia sangat khusyuk sekali. Ini khusyuk, ini bid'ah, khusyuk syirik, sehingga jangan sampai kita tertipu. Sehingga pasal kita ngajarkan orang yang mereka menangis karena Allah itu akan menggugurkan dosa. Tapi kalau menangisnya karena bid'ah itu tidak ada keutamanya sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.